Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan Danwi. Hari ini kita akan membahas tentang selaput darah lagi ya. Nah, apa itu? Tapi sebelumnya yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu dong, klik. Kalau kalian dukung aku untuk lebih banyak mengupload tentang kehamilan, persalinan, menyusui, nifas, bayi, anak, dan kesehatan reproduksi tentunya. Oke, kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh tulis di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Aku kan udah pernah bikin tentang selaput darah ini juga ya, yaitu apa sih selaput darah itu dan gimana bentuk-bentuknya di video yang ini, dan kenapa sih selaput darah atau himen itu bisa robek dan gimana cara meriksanya di video yang ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang adakah cara untuk mengembalikan selaput darah atau himen itu yang robek, dan apakah selaput darah atau himen itu menentukan keperawanan. So, tonton video ini sampai selesai, oke? Jadi, adakah cara untuk mengembalikan selaput darah atau himen yang robek? Bisa sih mengembalikan selaput darah atau himen yang robek. Nah, ini ada dua cara yang sah dan diakui secara medis dan dilakukan oleh dokter. Yaitu yang pertama, himenoplasti. Himen yang udah robek pasti ada sisa-sisa jaringannya tuh. Sisa himennya di vagina kalian. Nah, itu kalau masih bisa direkonstruksi, maka akan dijahit. Disatuin lagi pakai benang yang nempel gitu loh sama daging, yang akan nyatu gitu loh sama daging. Jadi jahitannya itu nggak perlu dilepas lagi gitu loh, didiemin, dibiarin aja di situ. Nah, ini adalah teknik yang dinamakan himenoplasti. Jadi menjahit ulang himen yang udah robek. Tapi kalau kondisi himennya itu udah rusak parah, misal orang ini udah menikah, tapi emang dari awal himennya itu emang tipis banget, sampai nggak bisa direkonstruksi karena terlalu sedikit sisanya. Nah, dia ada teknik kedua, yaitu alloplan. Intinya dimasukin himen buatan, bukan dari himen alami kita. Nah, dua teknik ini adalah teknik yang diakui untuk mengembalikan keutuhan selaput darah atau himen. Nah, kalau kalian sering lihat tuh, ada kan yang kayak ini nih, kapsul pembuat pengutuh selaput darah atau himen. Kalau nggak salah, dia itu kalau dimasukin ke dalam vagina, itu bakal leleh gitu di suhu tubuh. Lalu, dia akan membentuk membran tipis selaput gitu, yang kalau kegesek tuh bakal pecah lagi gitu loh. Aduh, buat apa sih? Ya kan, itu tuh nggak aman, belum tentu juga diakui keamanannya. Jadi kayak nggak usah coba-coba yang macem-macem lah ya, oke? Baik himenoplasti atau alloplan itu adalah pilihan yang sangat personal ya, dan pastinya nggak murah operasinya. Jadi intinya, bisa nggak ngembaliin himen? Ya bisa. Nah, apakah selaput darah atau himen itu menentukan keperawanan? Nah, ini nih pertanyaan yang sangat kontroversi. Apakah selaput darah atau himen itu menentukan keperawanan? Jawabannya tidak. No. Enggak. Maksudnya kalau orang yang terlahir tanpa selaput darah, berarti dari lahir dia nggak perawan dong. Itu kan aneh ya. Jadi kenapa sih selaput darah yang utuh itu seringkali dikaitkan dengan keperawanan? Dasarnya terbentuk dari konstruksi sosial sih. Karena kita sebagai orang timur itu sangat menghargai yang namanya keperawanan. Dimana selaput darah yang utuh itu adalah suatu simbol atau tanda fisik yang bisa dilihat apakah seseorang perawan atau tidak. Nah, sekali lagi, ini mengesampingkan wanita-wanita yang terlahir tanpa himen atau mereka yang pernah mengalami kecelakaan sebelumnya, entah pas masih kecil atau pas udah remaja. Karena identiknya, rusaknya selaput darah ini ya karena hubungan seksual. Padahal kan nggak juga ya, robeknya, rusaknya selaput darah itu bisa karena selain hubungan seksual. Kalian bisa lihat di videoku yang tentang selaput darah, kenapa bisa robek. Nah, jadi itu kenapa selaput darah itu menjadi kayak tipe utama lah ya gitu, apakah seseorang perawan atau enggak. Tapi sebenarnya ya makanya rada susah ya, karena ini tuh personal banget sih. Ada orang yang menganggap pokoknya nggak mau tahu, selaput darah kamu tuh harus utuh. Itu definisi keperawanan mereka. Tapi ada juga yang berpikir bahwa yang penting belum pernah berhubungan seksual. Nah, itu yang dinamakan dengan perawan. Nah, itu adalah beberapa orang yang mendefinisikan keperawanan itu kayak apa gitu kan. Jadi terserah kalian gitu loh mendefinisikan keperawanan itu kayak apa.
yang menurut kalian itu benar. Dan ini berbeda dengan kondisi yang ada di barat. Mereka nggak peduli tentang keperawanan, mereka nggak peduli tentang himen. Jadi emang beda gitu ya, nilai kebiasaan di barat sama di kita gitu loh, di Indonesia. Dan itu kenapa di sana tuh menstrual cup itu laris gitu loh. Jadi menstrual cup itu adalah kayak gini, itu adalah benda yang dimasukin ke dalam vagina gitu loh, yang bisa kayak pembalut gitu loh, bisa menampung darah menstruasi. Dan ini biasanya dipakai sama yang udah nikah gitu loh, karena ini takutnya bisa merobek himennya. Nah, kenapa kalau di sana itu laris gitu kan menstrual cup ini? Karena mereka tuh nggak peduli di bawah sana tuh himennya masih utuh atau enggak. Dan kebanyakan juga mereka udah berhubungan seksual. Nah, itu tentunya berbeda dengan yang terjadi di Indonesia kan, di negara kita ini. Nah, jadi itu pilihan kalian. Tapi bahkan dari produsen menstrual cup-nya aja pun itu ada di instruksinya menyarankan sebelumnya tidak digunakan bagi kalian yang himennya masih utuh. Nah, kalau gitu, kalian mungkin rada bingung nih sekarang. Kalau misal selaput darah itu bukan melambangkan keperawanan, terus kenapa sih kita itu harus ribut-ribut masalah utuh atau enggak kalau mau pakai menstrual cup? Analoginya gini, kalau kalian gatel nih digigit nyamuk, pilihan pertama kalian olesin balsem gitu kan, digosok-gosok doang, nggak usah digaruk. Tapi emang agak rada gatel sih tetap ya, cuman kan kulitnya jadi nggak luka. Nah, yang kedua, karena gatel banget nih, nggak apa-apa deh digaruk-garuk gitu kan, walaupun nanti nimbulin luka. Yang penting gatalnya tuh beres, nyaman. Dua-duanya ini itu nggak ada yang salah ya, itu pilihan kalian. Apakah kalian mau olesin aja, sabar, nunggu rasa gatalnya tapi nggak luka, atau kalian ya udahlah, yang penting aku ngerasa nyaman, digaruk dikit nggak apa-apa, tapi jadinya luka. Ini sama ketika kalian lagi menstruasi, pilihan ada di tangan kalian. Mau sedikit nggak nyaman pakai pembalut, mungkin sedikit gatal-gatal ya di luarnya, tapi himen kalian tidak tersentuh. Atau kalian mau yang nyaman, yang nggak usah ada gatal-gatalnya, tapi ada resiko untuk merobek selaput darah. Dan sekali lagi, himennya kalau udah robek itu nggak bisa balik lagi ya. Bisa sih pakai teknik himenoplasti tadi, tapi harganya pastinya nggak murah ya, mahal. Nah, bener nggak sih kalau malam pertama itu kalau dia perawan itu pasti harus berdarah? Enggak loh, nggak harus selalu berdarah. Sekarang pembuluh darah di himen aja ada yang di pinggirnya doang, ada yang menyilang gitu kan, kalau bentuknya cubiform. Kalau misalnya pembuluh darahnya itu menyilang pas dimasukin sesuatu pecah, ya itu pasti berdarah. Tapi kalau dia pembuluh darahnya di pinggir, ketika dimasukin sesuatu dan anggap nggak sekecil itu ya itu nggak berdarah dong. Dan keperawanan nggak diukur dari berdarah atau enggaknya itu tuh nggak adil bahwa malam pertama itu harus berdarah. Yang penting komitmen dari diri kalian sendiri aja. Ini tuh sangat-sangat personal gitu ya. Sekali lagi nggak ada yang salah ya, selama kalian itu siap dengan resiko dan konsekuensinya. Dan aku percaya kalau nilai seseorang wanita itu bukan cuma dilihat dari keutuhan selaput darahnya aja, tapi tentang bagaimana dia bersikap, gimana prestasi dia, gimana perbuatan dia dan tindakan dia kepada orang lain, kebaikan hatinya, dan banyak hal lain. Jadi kalian yang tahu nilai kalian sendiri. Jadi intinya pilihan ada di tangan kalian gitu loh, ada di tangan kalian sendiri. Jadi prinsip keperawanan, definisi keperawanan itu benar-benar masalah pribadi, masalah personal. Gimana kalian untuk menyikapinya gitu loh. Gimana prinsip kalian tuh pasti masing-masing orang tuh beda-beda gitu kan. Jadi nggak bisa dipaksakan atau memaksa gitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah kelanjutan dari selaput darah atau himen. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya buat kalian. Oh ya, yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik-klik. Kalau kalian dukung aku untuk lebih banyak mengupload video-video edukasi tentang kehamilan, persalinan, menyusui, nifas, bayi, anak, dan kesehatan reproduksi tentunya. Oke, kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Makasih sudah nonton videoku kali ini, nonton juga video aku yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.